Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Angela Rindasari Yulistia Putri, analis pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2020, Kementerian ATR BPN, gelombang 1 Angkatan 4. Hari ini saya akan menjelaskan isu aktual kantor pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Outline pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua identifikasi isu aktual, ketiga adalah analisis penyebab isu, keempat analisis dampak jika isu tidak diselesaikan, serta yang kelima adalah penyusunan rekomendasi penyelesaian. Latar belakangnya adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana salah satu asas yang diutamakan adalah kemudahan berusaha, yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, di mana peningkatan ini dilakukan dengan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, yaitu melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR yang akan didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR, di mana kantor pertanahan akan berkontribusi dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan atau PTP, yaitu sebagai dasar pertimbangan untuk mengeluarkan persetujuan KKPR maupun rekomendasi KKPR. PTP ini disampaikan paling lama 10 hari sejak pendaftaran atau penerimaan PNBP. Di mana untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, kami memberikan pelayanan PTP untuk penerbitan KKPR berusaha dan juga untuk PTP perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, di mana saat ini merupakan masa transisi dari sebelum penerapan UU CK menjadi penerapan UU CK. Pada masa transisi ini akan masih menggunakan cara secara non-elektronik. Selanjutnya adalah identifikasi isu aktual dan penyebab isu. Isu yang pertama adalah belum tersosialisasinya wawasan tentang penerapan UU CK dan juga PP 21/2021 tentang penataan ruang dalam mekanisme pembuatan PTP. Penyebabnya adalah masih dilakukannya pelatihan penguatan pelayanan PTP pada tingkat pimpinan. Yang kedua adalah belum adanya RDTR di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan menjadi perkada. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih fokus pada kegiatan revisi RT/RW Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga 18 RDTR yang harusnya ditetapkan masih belum bisa ditetapkan. Serta isu yang ketiga adalah belum adanya database internal atau rekapitulasi dalam menjalankan kegiatan PTP, sehingga informasi terkini mengenai progres PTP hanya diketahui oleh pegawai yang mengerjakan, sehingga kurang transparan, khususnya untuk PTP yang belum didaftarkan atau belum melakukan pembayaran PNBP. Hal ini disebabkan oleh kami hanya menggunakan aplikasi KKP2, di mana data permohonan PTP yang termonitor hanya data yang sudah melakukan pendaftaran atau pembayaran PNBP. Untuk analisis dampak isu menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan juga Growth. Untuk isu pertama, saya berikan nilai 11, di mana menurut saya ini merupakan isu penting, namun masih bisa diatasi karena nantinya pimpinan akan segera transfer ilmu kepada kami yang berada di tahap staf. Untuk isu kedua, yaitu belum adanya RDTR, saya beri nilai 8 karena menurut saya meskipun belum ada RDTR, proses perizinan masih bisa dilakukan dengan didasarkan pada RT/RW. Serta yang ketiga adalah belum adanya database internal atau rekapitulasi. Saya berikan nilai paling tinggi atau 12 sehingga perlu ditindaklanjuti. Kenapa perlu ditindaklanjuti? Karena dampaknya adalah tidak termonitornya permohonan yang belum melakukan pembayaran, sehingga permohonan bisa tidak terproses dengan baik. Misalnya, prosesnya tidak berdasarkan urutan, bisa menimbulkan praktik KKN, sehingga ada permohonan yang tidak terproses atau terlewati, sehingga pelayanan PTP menjadi kurang optimal dan bisa mengurangi kepuasan pemohon. Perekaman rekomendasi yang saya sarankan yaitu
Menerapkan sistem online status permohonan PTP menggunakan Google Spreadsheet. Menggunakan Google Spreadsheet berbasis online untuk mempermudah akses di mana saja dan kapan saja, mengingat cukup seringnya terjadi pemadaman listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena jika manual di komputer, dikhawatirkan saat pemadaman listrik tidak dapat mengakses data. Yang kedua adalah memerlukan komitmen 1 atau 2 orang pegawai sebagai operator untuk secara konsisten mengentry dan mengupdate data PTP setiap harinya. Yang ketiga adalah perlunya mendaftarkan email beberapa pegawai yang terlibat agar bisa mengakses data secara transparan. Selanjutnya adalah rekomendasi ini saya susun dengan memenuhi prinsip-prinsip yang telah diajarkan, yaitu misalnya prinsip pelayanan publik, yaitu ini bersifat transparan, responsif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, bisa diakses siapa saja, khususnya pegawai yang berkepentingan, akuntabel, dan berkeadilan, di mana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan PTP, sehingga bisa meningkatkan kepuasan pemohon. Selanjutnya, bisa mengoptimalkan pelayanan PTP dengan menggunakan sistem informasi berbasis online. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.